Di sebuah dunia Teyvat, segalanya diatur oleh ketujuh elemen. Bukan hanya sekedar kekuatan, elemen adalah simbol yang menjadi identitas dari setiap region yang tumbuh di atas tanah ini. Di baliknya, Archon berdiri sebagai penguasa dan pelindung bagi setiap region. Tetapi, tidak semua mengikuti hukum itu. Ada satu wilayah yang tidak terikat dengan ketujuh elemen. Orang-orang menyebutnya Nordgrye. I still wish to return to the moon that belongs to me. Ad Astra Abasask. Welcome to Not Cry, Dominion of the Fatigue. Genshin Impact baru saja merilis update terbarunya yang berjudul Luna 1. Kita Traveler akan mulai memasuki wilayah Nordgrye. Nantinya, Traveler bisa menggunakan elemen Kuvaki, sebuah elemen paling murni yang hanya bisa ditemukan di Nordgrye. Dikatakan, Kuvaki punya kekuatan yang lebih dahsyat sampai bisa menghentikan monster abyss. Dan kini, bulan baru akan segera lahir, menimbulkan konflik besar yang semakin memanas. 11 faksi mulai bermunculan dan bergerak ke arah Nordgrye karena takdir Teyvat akan ditentukan di momen ini. Kita mulai dengan Nordgrye. Pada masa ketika 7 cahaya dari Cakrawala belum menyinari dunia, sang penguasa yang namanya kini telah terlupakan mengangkat bulan-bulan ke langit untuk mengatur pasang surut siklus dunia. Pada masa itu, tidak ada batasan antara hidup dan mati. Namun, 2 di antara 3 bulan kini telah hancur. Pecahannya menghujani tanah ini bagaikan debu bintang, menyisakan 1 bulan yang dikenal sebagai Frost Moon. Time is short. The moon's fall is nigh. Dari kisah itu, sudah jelas bahwa Nordgrye terbentuk dari sisa-sisa bulan yang hancur di masa lalu. Pulau Hisui adalah rumah bagi Frost Moon Scions, satu-satunya kelompok yang masih menyembah bulan. Mereka membangun banyak patung di seluruh Nordgrye sebagai bentuk pemujaan kepada Frost Moon atau Dewi Bulan. Pecahan bulan yang dulu jatuh menarik perhatian para Fatui yang haus akan kekuatan. Mereka menginvasi Pulau Paha, mendirikan tempat penelitian di sana. Fatui bebas melakukan apapun di tempat ini karena di Nordgrye tidak ada hukum yang berlaku. Dan sekarang Fatui juga mengincar yang ada di Pulau Hisui. Frost Moon Scions tidak akan membiarkan benda pusaka mereka diambil oleh Fatui. Mereka bersumpah untuk melindungi peninggalan mereka meskipun jika harus berperang melawan Fatui. Yang menarik perhatian adalah dari Colombina atau yang sering dipanggil Dunslet. Dia bergabung dengan Fatui, bahkan diangkat menjadi Harbringer ketiga. Namun di sisi lain, Colombina juga disebut sebagai Moon Maiden, yaitu Dewi Bulan. Sosok yang dipuja oleh Frost Moon Scions dan diperlakukan layaknya seorang Archon di wilayah Nordgrye. Hal ini memunculkan pertanyaan, kenapa Colombina bergabung dengan Fatui? Kelompok mana yang dia pihak? Apakah Fatui atau Frost Moon Scions? Namun, misteri masih belum usai. Trailer Luna 1 menampilkan kembarannya Traveler yang juga bergabung dengan Fatui. Padahal, selama ini kita mengenal Traveler sebagai penjelajah yang melawan Fatui. Namun, kembarannya justru berada di posisi yang berlawanan. Apa yang sebenarnya terjadi di Nordgrye? Semua itu akan terjawab pada Archon Quest nanti. Jadi, download dan mainkan Genshin Impact sekarang juga. Karena tidak hanya menyajikan cerita yang epik, HoYoverse juga menghadirkan karakter baru serta hadiah yang menunggu kita di versi Luna 1. Di banner fase pertama akan ada Lauma, karakter bintang 5 elemen Dendro Katalis yang bisa dijadikan sebagai DPS di party kita nanti. Karena Lauma berasal dari Nordgrye, Lauma akan merubah reaksi Bloom menjadi Lunar Bloom, dan damage dari Bloom nanti bakal jauh lebih besar
besar. Tapi bukan cuma damage gede dan penampilannya yang menawan. Lauma merupakan pemimpin dari Frost Moon Scions. Dia bisa berinteraksi dengan tumbuhan ataupun hewan. Setelah berinteraksi, akan ada peluang untuk mendapatkan drop khusus. Dan yang paling spesial, Lauma dapat berubah menjadi rusa yang bisa membantu kita untuk explore bahkan menyerang musuh. Di banner fase kedua akan ada Flins, karakter bintang 5 Electropole Arm. Sebagai anggota Lightkeeper, Flins berjuang menjaga keamanan Nordcry dari ancaman abyss dan Wellhand. Flins sangat bagus dimasukkan dalam party Electrocharge karena seperti karakter Nordcry lain, Flins dapat merubah reaksi Electrocharge menjadi Lunar Charge. Lalu yang terakhir ada Aino, pemilik Klinklang Krang Keki Crabsop, seorang penemu jenius cilik yang sangat terkenal di Nordcry. Meriam raksasa, robot, dan Ineva itu buatan dia. Aino adalah karakter bintang 4 Hydro Claymore, dan kita bisa mendapatkannya dengan cara menyelesaikan Arc Conquest Luna 1. Dengan kata lain, Aino akan dikasih secara gratis. Nanti juga akan ada minigame seru yang bisa kita mainkan. Di antaranya adalah Klinklang Clash, minigame bareng Aino dan Ineva untuk mendapat weapon bintang 4 event eksklusif dan material secara gratis. Lalu, Dodokos Blow Up Errative Bomb Nanza. Seperti namanya, pada event ini kita akan menggunakan bom untuk melawan player lain serta mendapat Primo Game, like Gleaner's Journey, minigame yang mengharuskan para player untuk memakai kamera, mendapat Primo Game sekaligus menikmati pemandangan Nordcry yang indah. Terakhir ada Overflowing Favor. Nanti kita hanya harus kasih resin ke Silver Tree untuk menyelesaikan event dan mendapat hadiahnya. Ngomongin soal hadiah, di anniversary Genshin Impact, player akan mendapat 1600 Primo Game, 10 Intertwined Fate, dan berbagai reward lainnya. Semua itu bisa kita dapatkan hanya dengan login selama 7 hari saja. Jadi buat kalian yang sempat pensi atau belum pernah main, ini adalah saat yang tepat untuk kita bermain Genshin Impact. Jadi tunggu apa lagi? Download Genshin Impact sekarang dan nikmati berbagai hadiah spesial di update Luna 1 Genshin Impact.